Halo, selamat malam teman-teman. Indonesia akhirnya mengubur mimpi untuk bermain di Olimpiade setelah dalam pertandingan barusan tadi kalah dengan skor tipis 1-0 dari Guinea. Jadi teman-teman, kalau kita melihat pertandingan secara keseluruhan, sebenarnya cukup berimbang dan Guinea tidak terlalu istimewa. Tapi saya mencatat ada sejumlah kesalahan, bahkan kesalahan fundamental atau kesalahan mendasar yang dibuat oleh pemain-pemain kita. Kalau secara statistik cukup berimbang dari segi tembakan, Guinea 14 kita 8, kemudian tembakan ke arah gawang Guinea 4 kita hanya 1, dan ini sayang sekali hanya 1. Lalu penguasaan bola kita 51%, Guinea 49. Dari operan kita 320, Guinea hanya 310. Kemudian dari sisi akurasi operan kita 74%, Guinea 82%. Mereka lebih unggul ya dari segi akurasi operan. Kemudian pelanggaran kita 17, Guinea 10. Kartu kuning kita 4, Guinea 1. Itu sekilas statistik yang bisa saya catat untuk kita tadi. Dan gol pada menit ke-29 terjadi karena kesalahan yang dibuat oleh pemain kita di kotak terlarang. Kalau tidak salah yang tadi bikin pelanggaran itu adalah Witan Sulaiman. Akhirnya Moriba sukses menjebol gawang kita lewat titik putih. Dan itu satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan malam ini. Namun teman-teman, kembali saya mau sedikit review tentang 11 faktor penyebab kekalahan kita dari timnas Guinea. Jadi 11 faktor yang saya utarakan ini mungkin sebagian saya pikir sama dengan opini dari teman-teman, tapi sebagian apabila tidak sama boleh kita bisa berdiskusi karena channel ini terbuka untuk masukan dari teman-teman juga. Jadi yang pertama adalah operan bola ke teman sering tidak akurat. Bola sering tidak sampai ke teman. Pemain kita seperti tidak bertenaga. Nah, ini faktor pertama yang saya lihat tadi, teman-teman. Operan saya heran kenapa banyak sekali tidak sampai ke teman. Tendang bola itu seperti jalan di tempat, bolanya kurang kencang. Lalu yang kedua, ritme permainan terlalu lambat, padahal kita punya kecepatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Kita terjebak pada cara permainan lawan. Jadi tadi kita bermain kok terlalu lambat ya, saya heran. Padahal itulah keunggulan kita sebenarnya. Kalau kita bermain bola-bola pendek cepat, itu yang menjadi keunggulan kita. Tapi tadi itu tidak terjadi, teman-teman. Lalu yang ketiga, jarak antar pemain terlalu jauh sehingga kesulitan membagi bola kepada teman. Operan bola pendek cepat yang biasa menjadi ciri khas kita tidak kelihatan. Ya benar, tadi kita lihat kan jarak antar pemain terlalu jauh. Jadi ketika ada yang dapat bola mau bagi bingung karena jauh semua. Akhirnya apa? Ketika dioper pun dipotong oleh lawan. Yang keempat, kurang cerdas dalam positioning. Bagaimana mencari ruang kosong ketika teman pegang bola. Nah, ini satu masalah juga. Makanya saya heran kenapa kemudian kita kesulitan untuk membagi bola. Ketika sudah pegang bola pun membaginya ke teman itu sulit. Karena apa? Ya, positioningnya tidak pas. Kemudian yang kelima, tidak ada man-to-man marking atau pressing yang ketat kepada lawan. Beda sekali tadi. Kita di press habis-habisan. Tapi masa kita tidak bisa mempres mereka, itu yang saya heran. Harusnya dengan strategi bola pendek cepat itu membuat mereka kewalahan. Kan sering kita lihat pemain kita itu unggul dalam speed dibandingkan pemainnya Guinea. Ini faktor kecerdasan juga ya. Kemudian yang keenam, kurang cerdas dalam positioning untuk mengantisipasi bola muntahan atau pantulan dari lawan. Itu jelas sekali tadi, teman-teman, poin nomor 6 ini. Jadi kan kalau kita tendang bola jauh, katakan dari garis pertahanan kita masuk ke area lawan, itu biasa pemain belakang Guinea itu sudah siap tuh untuk sundul. Harusnya diantisipasi dong di depan itu, bola sundulan itu. Atau bola ketika kena pemain lawan lalu jatuh, di depan itu harus siap. Ini kosong, depannya kosong. Itu yang kesalahan terbesar yang salah satu saya cermati tadi. Terjadi berkali-kali, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, tembakan percobaan dari luar kotak penalti tidak coba dilakukan, padahal ada beberapa kesempatan. Saya bingung. Rafael Struijk aja yang biasa kemarin ketika kita main lawan Korea
kan dia lepas tembakan dari jarak jauh. Tadi itu tidak kelihatan sama sekali, baik Rafael, Witan maupun Ferdinand. Saya bingung, kenapa tidak coba dari jauh, bola muntahan baru kejar. Itu teman-teman. Lalu poin ke-8, lambat mengambil keputusan pada beberapa momen penting antara shooting atau oper bola ketika pegang bola di kotak penalti lawan. Kan tadi berapa kali kita lihat kan, sudah di garis pertahanan lawan, sudah di dekat kiper, tinggal tendang aja langsung masuk, ini malah putar-mutar. Aduh, saya bingung lihat pemain kita tadi ya. Jadi ini faktor kurang cerdas juga ya. Lalu poin yang ke-9, sering membuat kesalahan sendiri yang tidak perlu, sehingga bola yang dalam penguasaan sendiri bisa direbut lawan. Ya berkali-kali kita lihat tadi. Ini kesalahan fundamental yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi, tapi masih terjadi tadi. Jadi saya tidak tahu apakah faktornya kelelahan atau memang semangat juang yang kurang, saya juga kurang paham ya. Lalu poin ke-10, kurang komunikasi verbal antar pemain. Seharusnya antar pemain bisa saling teriak, memberi arahan kepada pemain lain. Ini yang STY sering sekali bicarakan hal ini. Pemain kita tuh diam-diam aja di lapangan. Maka kemarin kita lihat kan, ketika di beberapa pertandingan di Piala Asia kemarin, itu Nathan Joon kan teriak-teriak. Itu yang STY suka, itu komunikasi antar pemain itu. Jadi pemain kita kenapa diam? Harusnya lari ke kiri, ke kanan, maju. Itu yang harus dilakukan. Ini tidak dilakukan tadi. Poin ke-11, ini yang pernah diungkapkan oleh Jose Mourinho. Semangat juang atau fighting spiritnya kurang, teman-teman. Saya melihat timnas Indonesia yang berbeda sekali di pertandingan tadi dibandingkan pertandingan di Piala Asia kemarin. Apalagi di fase grup, itu luar biasa sekali mereka bermain. Tapi tadi kok fighting spiritnya nggak ada. Kan selangkah lagi main di Olimpiade, tapi kok nggak ngotot gitu loh. Ada apa dengan pemain kita? Apakah mereka sudah ada titik jenuhnya bermain bola? Ataukah sudah merasa cukuplah, kita sudah sampai di titik ini, mau ngapain lagi, sudahlah segini aja. Itu yang saya lihat tadi, tidak ada, teman-teman. Fighting spirit, semangat juang, tidak ada sama sekali. Nah, PR kita harus mencari tahu kenapa semua aspek 11 poin ini bisa terjadi. Apakah mereka kelelahan atau sudah ada titik jenuh juga, karena sudah hampir 1 bulan berpisah dengan keluarga atau orang-orang dekat kan. Kita tidak tahu, teman-teman. Ya, tapi di atas itu semua kita tetap menaruh respect, menaruh hormat, menaruh penghargaan yang besar untuk timnas kita yang sudah berjuang habis-habisan dengan segala situasi, kondisi yang mereka alami hingga titik ini untuk membawa harum nama bangsa kita. Jadi kita tetap boleh memberikan kritik, saran, masukan, tapi jangan kritik yang menjatuhkan mereka. Tapi kalau kritik berupa catatan yang saya kasih ini penting, karena ini menjadi sesuatu yang akan diperhatikan untuk timnas kita ke depan, teman-teman. Jadi untuk kali ini kita belum beruntung. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di tahun-tahun mendatang, di Olimpiade mendatang, kita bisa punya kesempatan lagi. Oke, sekian dulu video saya malam hari ini. Terima kasih sudah mampir menonton. Terima kasih juga sudah like dan subscribe. Dan selamat malam.